Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh bertemu untuk menaikkan pujian dan juga doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara, saya percaya selama ini Tuhan begitu memberikan kekuatan kepada kita di mana kita bisa tetap sehat terus, dan juga saya percaya semua pekerjaan, usaha dan sebagainya itu juga merupakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, segala sesuatu yang Tuhan berikan sehingga kita masih memiliki semuanya. Biarlah kekuatan Tuhanlah yang boleh kita andalkan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Oh, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, oh begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, oh begitu besarnya kasih-Mu. Oh, penuhi hati kami yang rindu
menyembahmu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, oh begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah diberi kekuatan di dalam kehidupan kita, banyak hal yang Tuhan berikan. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur untuk kesehatan kita bersyukur untuk finansial yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu lewat pekerjaan kita ataupun usaha kita. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan masih berikan kepada kita dan bisa melalui pandemi ini. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kepada Engkau. Kami melihat Engkau begitu memberikan kami kekuatan. Jikalau kami bisa melalui pandemi ini ya Tuhan, yang terjadi sampai sekarang ini, hampir 3 tahun, kami percaya Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu juga merupakan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami masih memiliki usaha ataupun pekerjaan, itu juga merupakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa bekerja, kami bisa melakukan semua usaha-usaha kami dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap terus menaikkan syukur kepada Engkau ya Tuhan, kepada Engkau yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan melalui Matius pasal 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3. Di sana firman Tuhan menuliskan demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, saya berpikir ya, dari semua ucapan berbahagia Tuhan Yesus yang ada di dalam pasal 5 ini, kenapa berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah itu ditempatkan menjadi urutan yang pertama? Kok tidak berbahagia yang lain yang ditempatkan menjadi urutan yang pertama? Apa sih istimewanya ya orang yang miskin di hadapan Allah ini sehingga dia ditempatkan di urutan yang pertama? Saudara, kita tidak akan bisa menjawabnya dengan baik kalau kita tidak memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berbahagia di dalam bahasa aslinya itu bisa berarti diberkatilah atau berbahagialah. Itu berarti orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan itu berkenan kepada orang itu, Tuhan itu begitu menyayangi orang itu, Tuhan itu memberikan berkat-berkatnya kepada orang tersebut. Saudara, kata orang yang miskin, kata miskin ini berasal dari satu kata yang artinya adalah dari semua orang miskin, orang inilah yang paling miskin. Jadi orang yang paling miskin dari semua orang miskin. Saudara, orang miskin itu dalam hal ini itu berarti orang yang dia selalu berharap kepada orang lain itu untuk memberikan dukungan kepadanya sehingga dia bisa tetap hidup. Mengharapkan belas kasihan orang lain untuk bisa tetap melanjutkan kehidupannya. Karena apa? Karena memang dia tidak punya family. Kenapa? Karena memang dia tidak punya pekerjaan dan setiap hari dia
terpaksa harus memohon belas kasihan orang lain untuk menyambung kehidupannya. Saudara, orang miskin yang Tuhan Yesus maksudkan adalah orang miskin yang seperti itu. Orang miskin yang setiap hari berharap supaya dia diberi belas kasihan oleh orang lain sehingga dia bisa terus menyambung kehidupannya. Jadi orang miskin ini adalah orang yang mengandalkan orang lain untuk dia bisa tetap hidup terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata di hadapan Allah, kalau di dalam bahasa aslinya artinya itu dalam roh. Tetapi LAI sudah tepat menerjemahkan ini dan membuat kita lebih mengerti. Memang di dalam roh itu artinya juga di hadapan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu artinya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang mengandalkan kehidupannya itu kepada Tuhan, yang selalu datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan untuk menyambung kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah yang Tuhan Yesus kehendaki dari setiap kita. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita itu seperti seorang yang sangat miskin, yang begitu rendah hati datang ke hadapan Tuhan. Bukan orang miskin yang biasa-biasa. Kalau orang miskin yang biasa-biasa mungkin dia tidak akan begitu rendah hati datang kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang paling miskin dari semua orang miskin, pasti dia akan datang kepada Tuhan dengan kerendahan. Begitu juga dengan orang-orang miskin yang mengemis, pastilah dia mengemis dengan penuh kerendahan hati, sehingga orang-orang mau memberikan kepadanya. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah seperti itu. Saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati sehingga saudara dan saya itu boleh diperkenan oleh Tuhan dan Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita sehingga kita boleh mendapatkan kebahagiaan dari yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, yang Tuhan pentingkan adalah sikap hati, menyadari tidak memiliki apa-apa secara rohani untuk bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan mau itu jangan ada sesuatu apapun yang kita datang kepada Tuhan dan kita bisa bawa itu dan kita banggakan di hadapan Tuhan. Saudara, orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus menganggap diri mereka itu kaya di hadapan Allah, bukan miskin di hadapan Allah. Saudara tentu sangat familiar sekali ya dengan bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang dua orang yang datang ke bait Allah, yang masuk ke bait Allah berdoa. Satu itu adalah orang Farisi dan satu lagi itu adalah pemungut cukai. Saudara, bagaimana orang Farisi datang? Dia datang di hadapan Tuhan, dia begitu membanggakan semua yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Jadi itu mereka merasa mereka begitu kaya rohani di hadapan Tuhan. Mereka begitu kaya di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa, mereka membaca firman Tuhan, mereka melakukan semua kegiatan-kegiatan keagamaan yang membuat mereka itu merasa aku inilah orang yang kaya rohani. Dan mereka merasa patut untuk membanggakannya di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita melihat orang pemungut cukai ini, saudara, Alkitab mengatakan bahwa dia itu berdiri jauh-jauh, saudara. Apa artinya berdiri jauh-jauh? Orang pemungut cukai ini dia tidak berani dekat-dekat pada Tuhan karena dia menyadari akan keberdosaan dirinya, akan ketidaklayakan dirinya di hadapan Allah. Oleh sebab itu dia tidak berani mendekat, dia berdiri jauh-jauh. Beda dengan orang Farisi ini, dia mendekat kepada Tuhan dengan penuh kebanggaan dan merasa layak di hadapan Tuhan. Saudara, pemungut cukai ini juga tidak berani menengadahkan kepalanya itu ke atas untuk seperti melihat Tuhan gitu ya. Karena bagi dia itu dia tidak layak untuk melihat Tuhan dan Tuhan juga sepertinya itu tidak perlu untuk melihat dia.
Saudara, orang ini adalah orang yang datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia menyadari akan keberdosaannya, dia menyadari akan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Bahkan dia memukul diri sendiri, menyesali segala sesuatu yang telah dia lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, dan dia berkata, kasihanilah aku. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kasihanilah aku itu adalah orang yang memohon belas kasihan kepada orang yang memiliki kuasa yang tinggi. Supaya dia itu mendapatkan ampunan, supaya dia itu mendapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan. Saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang yang paling banyak berkata kepada Tuhan, kasihanilah aku, yaitu Raja Daud. Bagaimana dia begitu dekat kepada Tuhan dan dari semua sekian banyak orang, dan dialah yang paling banyak berkata, kasihanilah aku. Dia datang dengan penuh kerendahan kepada Tuhan, dan kita tahu Raja Daud adalah orang yang sangat diperkenan Tuhan. Oleh sebab itu dia berbahagia di dalam kehidupannya karena Tuhan memberkati dia, memberkati keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh menjadi seperti yang Tuhan Yesus katakan, orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah ini ditempatkan pertama karena Tuhan itu mementingkan sikap hati yang demikian. Karena bagi Tuhan sikap hati yang demikian adalah dasar dari semua sikap hati. Ketika kita memiliki sikap hati yang demikian, maka sikap hati kita yang lain akan mengikuti menjadi lebih baik. Saudara, biarlah renungan ini membuat kita sadar dan mengerti bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan di dalam perjanjian lama kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menghendaki setiap umatnya itu datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Biarlah saudara dan saya ketika datang kepada Tuhan, kita ingat bahwa kita adalah orang yang paling miskin dari semua orang miskin secara rohani. Sehingga ketika kita datang, kita diperkenan oleh Tuhan. Dan bukannya kita membanggakan diri di hadapan Tuhan, tetapi menyadari akan ketidakberdosaan kita dan kita berharap kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan dari Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita, apalagi berhubungan dengan keselamatan kita di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, melalui perenungan yang singkat ini kami boleh kembali dibawa untuk mengerti bahwa kami harus menjadi seperti orang yang miskin di hadapan Allah. Kami harus benar-benar ya Tuhan, di hadapan-Mu kami boleh merasa ketidaklayakan kami, keberdosaan kami ya Tuhan. Dan kami boleh datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, bukan penuh dengan kebanggaan apalagi kesombongan ya Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu yang kami bisa lakukan, itu semuanya daripada Engkau juga ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang selalu mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, sebab kami percaya itulah yang Kau kehendaki, mengucap syukur dengan penuh kerendahan hati kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, biarlah kita boleh di dalam kehidupan kita ingat bahwa yang kita perlukan itu adalah Tuhan. Jangan sampai kita merasa kita mampu di dalam segala sesuatu dan kita tidak memerlukan Tuhan.
Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk ibadah minggu ini. Baik itu yang ada di pusat ataupun yang ada di pos PI kita. Kita berdoa untuk pembicara dan juga kita berdoa untuk semua penata layan. Tuhan yang memakai mereka dan ibadah ini boleh sungguh diperkenan oleh Tuhan dan semua orang yang hadir itu boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah-ibadah kami baik yang ada di pusat ataupun yang ada di pos PI. Kiranya Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu yang melayani baik itu sebagai pembicara ataupun sebagai penata layan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang memampukan mereka untuk mereka bisa melayani pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang sudah menitipkan firman-Mu, maka Tuhan juga yang akan memakai mereka menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan semua jemaat-Mu yang mendengarkannya boleh mengerti dan juga sungguh diberikan kerinduan untuk melakukan firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua penata layan. Tuhan juga yang memberikan mereka kesempatan untuk melayani. Tuhan juga yang menolong mereka sehingga mereka boleh berupaya sebaik mungkin menunaikan tugas pelayanan mereka dan menjadikan ibadah yang ada menjadi ibadah yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kita berdoa, kita sebutkan namanya. Kita berdoa untuk Pendeta Hendrik Cham ya, yang beberapa hari lalu sudah menjalani operasi di kakinya dan semoga beliau boleh keluar dari rumah sakit dan menjalani pengobatan jalan di rumah. Dan juga kita berdoa untuk Ci Charlotte ya, yang pada saat ini masih berada di Singapura untuk menjalani pengobatan kansernya. Kita doakan untuk semua jemaat-jemaat yang ada, yang kita tahu namanya, kita sebutkan namanya bagi mereka yang sakit. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Hendrik Cham
yang beberapa hari lalu masuk rumah sakit dan menjalani operasi di kakinya. Kami bersyukur untuk operasi yang boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan yang menyertai, kami percaya Tuhan yang memakai tangan dokter dan semua peralatan yang ada untuk menunjang operasi itu berjalan dengan baik. Dan sesudah operasi itu dan dokter menanti untuk kondisi kaki dari pendeta Hendrik Cham, bagaimana dia bisa pulang ke rumahnya, bisa menjalani perobatan jalan, kiranya juga Tuhan yang memberkati semuanya. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, Ci Charlotte yang masih ada di Singapura untuk menjalani pengobatan kanker. Kami percaya selama ini melalui setiap kemo yang dia jalani, Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepadanya, sehingga kansernya boleh semakin teratasi. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, Ibu Nelly Liwang, kami berdoa untuk Bapak Henry Nios, kami berdoa juga untuk Ibu Juliana. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sakit, yang kami tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhanlah yang mengasihi mereka, Tuhanlah yang akan memulihkan mereka sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan saja. Dan biarlah melalui kondisi mereka, mereka juga boleh tetap berharap kepada Tuhan, mereka boleh tetap mencari Tuhan, sehingga mereka boleh tetap dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk pembuatan program yang masih terus berjalan. Dan juga kita berdoa untuk emeritasi Pendeta Yanto ya, yang akan diadakan pada 28 Oktober nanti. Kita berdoa untuk panitia Tuhan berikan hikmat, dan untuk pembicara dan untuk pengurus sinode yang akan melayani juga Tuhan berkati semuanya, sehingga jalannya emeritasi ini boleh berjalan dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk Pendeta Yanto untuk pelayanan dia selanjutnya. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa di surga, kami berdoa untuk pembuatan program dari gereja kami. Kami mohon hikmat Tuhan supaya program-program yang kami buat ini boleh sungguh-sungguh terarah kepada tema yang kami sudah tentukan. Kami percaya tema ini juga merupakan inspirasi daripada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, semua pembuatan program ini boleh berjalan dengan baik, dan program-program yang ada ini juga boleh dilaksanakan dengan baik, sehingga tema yang sudah dibuat ini boleh dicapai ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk acara emeritasi dari Pendeta Yanto Thomas yang akan diadakan pada tanggal 28 Oktober ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua panitia yang sudah bekerja mengurus segala sesuatunya. Kami berdoa untuk mereka, biarlah mereka Tuhan berikan hikmat untuk mengatur segala sesuatunya sehingga acara ini boleh berjalan dengan hikmat. Dan juga untuk pengurus sinode yang akan hadir, yang akan memimpin jalannya acara emeritasi ini, Tuhan berkati. Dan juga untuk firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan juga berkati. Sehingga acara ini boleh memberikan berkat bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari itu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pendeta Yanto, untuk kelanjutan daripada pelayanannya. Tuhan juga menolong dia supaya dia boleh tetap terus berkarya di ladang Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, dan menghasilkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk panitia Natal. Kita tahu sebentar lagi kita akan Natal ya. Dan panitia Natal sudah terbentuk. Mari kita berdoa Tuhan yang berikan mereka hikmat untuk bisa menyusun acara demi acara, sehingga acara Natal pada tahun ini ya boleh berjalan dengan baik.
Dan lalu kemudian kita berdoa untuk renovasi dari gereja kita. Kita masih membutuhkan dana untuk renovasi ini bisa berjalan dengan baik, dan kita mengharapkan juga untuk pemasangan lift itu bisa selesai sesuai dengan harapan yang ada. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, yang akan mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan Natal yang akan kami peringati di dalam bulan Desember nanti. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang berikan hikmat kepada mereka untuk mereka bisa mempersiapkan perayaan Natal, ibadah Natal ini dengan baik ya Tuhan, sehingga semua orang yang hadir boleh sungguh diingatkan kembali akan kelahiran Juru Selamat, boleh sungguh diberkati ya Tuhan melalui ibadah dan perayaan Natal ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk renovasi dari gereja kami, kiranya Tuhan yang terus menambahkan dana yang kami butuhkan untuk kami bisa menjalankan renovasi di mana perlu, sehingga gereja-Mu di tempat ini boleh menunjang semua kegiatan pelayanan yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemasangan lift yang terus dikejar, dan biarlah itu boleh selesai dengan waktu, dengan hasil yang memuaskan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan renovasi ini. Kami percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan Tuhan juga yang akan memakai semua orang untuk menyelesaikan renovasi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa di surga, inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kehadiran kami boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pokok doa yang kami naikkan ini menjadi suatu hal yang benar-benar kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga doakan supaya Tuhan yang berkehendak mengabulkan semuanya, sehingga gereja ini boleh terus diberkati ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat, kami percaya Tuhan akan memberikan kami istirahat yang baik, dan besok ke pagi kami boleh bangun di dalam keadaan tubuh yang sehat untuk kami boleh melanjutkan aktivitas pelayanan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan Yesus memberkati kita, selamat beristirahat.